Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama, bersama Yesus Kristus. Bersama taat berdoa, menghayati sabda Allah, merayakan sakramen-sakramen, kita hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggemar dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Katekis Romanus Johannes. Selamat mendengarkan. Marilah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mahu mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kerana barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya kerana aku dan kerana Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam damai dan selamat bertemu kembali kepada semua pendengar setia audio Kopi Rohani
yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar semua? Semoga tetap semangat dan sentiasa dalam pelindungan Tuhan dalam kehidupan harian. Di dunia ini tidak terkira jumlah orang yang mengenal nama Yesus, tetapi bagi setiap orang, nama Yesus mungkin mempunyai arti yang berbeza-beza. Memang kita boleh membaca berbagai buku yang menulis tentang asal-usul dan kehidupan Yesus. Tetapi hanya Alkitab yang menulis bahwa Ia adalah anak Allah yang sudah menebus dosa manusia. Ia adalah Tuhan. Alkitab jugalah yang menulis bahwa dari mulanya Allah sudah mempersiapkan kelahiran Yesus melalui silsilah yang sangat rumit dalam bangsa Israel. Semua itu menunjukkan bahwa apa yang direncanakan Allah itu terjadi seperti apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan pandangan para murid Yesus berkaitan pengenalan akan dirinya. Jawaban yang diberikan berbeza-beza. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Petrus dengan tegas menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara terkasih, hari ini kita bersama merenungkan firman Tuhan mengenai siapa diri Yesus itu menurut kata orang dan para muridnya. Kita juga boleh tujukan pertanyaan itu untuk kita. Siapakah Yesus itu menurutku secara pribadi? Hari ini kita mempunyai kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, siapakah Yesus itu bagi kita? Mungkin kita sudah mengenali namanya sejak sekian lama. Mungkin kita dilahirkan dalam keluarga Kristen. Mungkin kita sudah melihat hasil kerja Yesus dalam diri orang lain. Tetapi jika kita tidak pernah merasakan bagaimana Yesus bekerja dalam hidup kita, pengenalan kita hanyalah bersifat teori atau sekadar mengenali tanpa merasakan dan mengalami pengalaman bersama Yesus. Kita mungkin masih berada dalam hidup lama yang tidak berbeza dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hanya diri sendiri yang boleh merasakan ada atau tidaknya kerinduan untuk lebih mau mengenali Yesus. Sebagaimana dalam Injil hari ini, hanya Allah yang boleh menyatakan diri Yesus kepada Petrus. Hanyalah Dia yang boleh membuat kita percaya sepenuhnya dan berserah kepada Yesus. Apa yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah mengundang Roh Kudus untuk menguasai hati kita dan membimbing kita ke arah pengenalan yang benar akan Yesus, Tuhan kita. Dengan itu, hidup kita akan berubah, karena bukan kita sendiri yang hidup dalam diri kita, tetapi Kristus Tuhan kita. Jika selama ini kita hidup untuk diri kita sendiri dan hanya tertarik kepada kesenangan duniawi, dengan mengenal Kristus yang sudah menebus dosa manusia, kita akan dapat hidup memuliakan Dia setiap hari. Karena Yesus berkata dengan jelas, setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dunia di mana kita berpijak
menjadi ladang untuk kita berjalan mengikutinya setiap hari dalam doa, dalam pelayanan, kesaksian untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih kepada Katekis Romanus atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami Kau jamin dalam tangan-Mu. Oh, ini hidup kami, ku serahkan padamu. Ini hidup kami, ku serahkan padamu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan,
kasih, keharmonian alam ciptaan Tuhan. Umat Allah berjalan bersama, umat Allah berjalan bersama, bersama Yesus Kristus.